Selamat datang di Utsman bin Affan TV, menyajikan inspirasi edukasi dan dakwah yang mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Silakan dibuka Bapak dan Ibu surat An-Nahl ayat 43, ada di halaman 272. Insyaallah kita akan baca sampai ayat 54 ya. Ini nanti ada ayat sajadah karena kita tidak nanti kan mau sujud tilawah enggak? Maka kita ganti dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar di akhir ayat. Jadi kita berhenti sebentar. Enggak usah kenceng-kenceng juga bacanya ya. Oke, cukup didengarkan sendiri. Paham nggih Bapak dan Ibu nggih? Kita mulai membaca yang ke-43. Kita awali dengan ta'awudz wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Afaminal ladzina makarus sayyi'ati ayyahsifallahu bihimul aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayyahu dhinaluhu 'anil yamini wasyamakil 'anil yamini wasyamakil sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikah wal malaikah
وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Alhamdulillah, kita kembali ke surat Yusuf ayat 56 dan 57. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa kisah sahabat yang menolak jabatan. Saya katakan ayat 56 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard, dan demikianlah kami jadikan makkanna. Ada yang tahu artinya makkanna? Kedudukan. Kami kokohkan kedudukannya, okay? Diteguhkan kedudukannya di muka bumi. Ya tabawa minha haitsu yasha, dia boleh kemana saja sekehendaknya. Kemana sajanya wilayah pun ini. Mesir, okay? Mesir. Nusibu bi rahmatina man nasya, okay? Kami berikan rahmat kepada siapapun yang kami kehendaki, wala nudihu ajral muhsinin, dan balasan itu akan diberikan kepada orang-orang yang muhsinin. Bapak rahmatullah, kata makanna ketika kita cari di dalam Al-Quran disebut 7 kali. Disebut 7 kali. Kalau ini kalau malam Jumat karena takdim, ya sebagian kita baca surat Al-Kahfi, sebagian baca surat Yasin. Ya. Ada kalimat makanna di surat Al-Kahfi. Ada? Benar? Hafal nggak? Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Terus orang mana sing hafal ya? Nanti di surat Al-Kahfi juga disebut kalimat makanna. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Siapa yang dapat makanna di situ? Siapa? Yang diteguhkan kedudukannya siapa?
Sebentar ini lagi cerita surat Al-Kahfi ini. Sinten? Iya tadi. Yas'alunaka an Dzil Qarnain. Yang benar Dzil Qarnain apa Dzul Qarnain? Nah, jadi dalam kaidah bahasa Arab ada pelajaran tema khusus tentang Dzu. Napa? Dzu. Ya, maka ketika dalam bahasa Arab mengatakan bulan Dzulhijjah itu tergantung depannya. Kalau an Dzulhijjah ya fi Dzulhijjah gitu. Jadi nggak usah bingung gitu. Karena kita kan pakai translate bahasa Indonesia. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulqarnain, semuanya pakai dzu. Padahal dzu itu nanti bisa jadi di, bisa jadi enggak, tergantung depannya. Jadi yang dapat makanan di situ adalah Dzulqarnain, diteguhkan kedudukannya. Dia bisa berjalan ke ujung barat bumi, ke ujung timur bumi. Nanti diceritakan Bapak Ibu, dan ini filosofi dalam dunia pemerintahan. Dia ketemu dengan satu kaum yang kaum itu ketika menyampaikan sesuatu itu enggak jelas. Ya. Dan Dzulqarnain juga sulit bicara dengan mereka. Tapi ketika mereka meminta sesuatu, meminta sadda, di ayat selanjutnya nanti Dzulqarnain tidak memberikan sadda, tapi yang diberikan adalah rohman. Yang diminta apa? Sadda. Yang dikasih rohman. Jadi pemimpin itu kalau pemimpin yang baik, dia akan memberikan sesuatu kepada rakyatnya lebih baik daripada apa yang diminta. Karena sadda di situ kan yang dimaksud benteng biasa aja. Tapi rohman itu adalah benteng yang tidak bisa dilubangi dan tidak bisa didaki. Kebanyakan nggak kuatnya apa? Jadi orang-orang itu takut sama Ya'juj dan Ma'juj, mintanya apa Bapak Ibu? Sadda, dinding, ya pokoknya dinding lah. Ya Dzulqarnain bikinkan kami sadda, dinding, supaya Ya'juj dan Ma'juj nggak bisa nyerang kami. Tapi kemudian Dzulqarnain memberikan rohman, yang rohman itu tidak bisa ditembus dan tidak bisa dipanjat. Tapi kan kuat sekali. Yang sampai hari ini tembok dinding Dzulqarnain itu masih jadi misteri, tempatnya di mana gitu ya. Karena nanti kalau dia bisa didaki atau bisa dilubangi, resikonya apa? Ya, Ya'juj dan Ma'jujnya keluar dari bumi ya. Tanda kiamat sudah dekatnya. Gimana? Siap menghadapi Ya'juj dan Ma'juj? Siap. Nah, di dalam surat Yusuf, kata makanna itu disebut dua kali. Kata makanna disebut dua kali. Yang pertama di ayat 21. Alladzi ishtara min Misra imra'atihi akrimi maslahu asa ayyam fa'ana aw natahida walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Kapan Nabi Yusuf diberi makanna yang pertama? Kapan? Ketika dia diperlakukan sebagai budak. Kalau Ustaz Salim Afilah itu ceritanya begini. Ada orang nemu bocah bagus gitu ya. Yusuf kan dimasukkan ke dalam sumur gitu. Dimasukkan ke dalam sumur walaupun beliau dapat hiburan. Kamu akan ceritakan peristiwa ini kepada mereka yang nyemplungin kamu ke sumur sementara mereka udah lupa. Berarti kan Yusuf kecil dapat jaminan hidup dari Allah kan. Setelah dia ditemukan oleh kafilah, coba jenengan bapak-bapak, nih yang normal gitu, yang normal. Kalau ada anak kecemplung sumur, bagus orang kenal, yang pertama terbetik dalam pikiran kita apa? Anaknya siapa gitu loh. Tapi apa yang ada dalam pikiran kafilah itu? Loh, iya sebagaimana yang diceritakan di surat Yusuf. Oh, dia berdidul payu larang. Coba.
Artinya sebegitu, kalau kita bicara sial gitu ya. Wah, ketemu, mau malah ngerti mana siapa tapi oke ngerti dul Bayu. Nah, makanya saya tadi sore ngobrol dengan seorang heran dengan Indonesia gitu. Di mana-mana saya Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang sebagian mencari penghasilan dengan cara yang haram, gitu, begal, copet, itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Memberi, menafkahi keluarga, betul? Iya. Ada bapak anaknya sendiri dimakan coba. Nah, sampai hamil, gimana itu ceritanya? Gitu kan? Wah, masya Allah. Tidak mungkin harimau memangsa anaknya gitu. Mungkin enggak? Ada juga ternyata. Lapar dimangsa gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Kapan? Ketika Nabi Yusuf dijadikan budak, dijual, dan ternyata yang membeli siapa? Kiftir, ya, salah satu pejabat di negeri Mesir. Dia mengatakan, "Akrimi maswahu asa ayyam fa'ana aw natahidahu walada." Muliakan dia, barangkali nanti dia bisa memberikan manfaat kepada kita. Ya. Dari anak yang dijadikan budak menjadi anak asuh istana, walaupun pejabat bukan raja, hidup enak. Terus beliau wadinu'at lima kumikak bidil ahadis, diajari oleh Allah tentang takdim mimpi. Yang kedua, Bapak Ibu, ada di ayat yang sedang kita bahas. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh. Apa maksudnya makanna di ayat yang ke-56? Apa? Setelah menjalani serangkaian ujian, dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak. Dan ini ada pembahasan menarik juga. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau haji kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya sekian alasan untuk putus asa menjalani hidup. Ada yang ketika kecil dihukum oleh bapak dan ibunya, dikurung di dalam desa, lampunya dimatiin. Ada nggak? Kira-kira anak yang diperlakukan seperti itu gedenya takut gelap nggak? Ya. Trauma. Masukin ke kamar mandi, matikan lampunya semalaman. Kira-kira trauma gelap nggak? Bayangkan jadi Nabi Yusuf kecil, masukkan ke dalam sumur dingin sendirian, trauma gelap nggak? Setelah itu beliau menjadi korban human tracking ya. Wah, bahasanya keren banget. Benar bisa tenang. Human tracking malah salah sebenarnya. Keren malah salah. Perdagangan manusia. Setelah itu Bapak Ibu nyaman sebentar, dapat apa? Ujian, fitnah. Coba, fitnahnya kaitannya dengan apa? Syahwat, dikeroyok sama sosialita, dimasukkan penjara gara-gara tidak mau melayani kemauan mereka, kan gitu. Di penjara sekian lama, baru setelah ketemu sama sang penguasa, beliau berkata dikamatkanna li Yusuf. Nah, tapi Allah, saya tadi jadi ingat ketika persiapan itu ada kalau makan dalam bahasa tarbiyah itu nanti menjadi satu fase yang namanya tamkin. Di dalam ilmu tahsin, Ustaz Aroni, itu juga ada matamkin. Sampai yang tahu matamkin. Jadi kalau ada, ini contoh kalimatnya, linnabiyina. Nah, itu matamkin namanya Bapak Ibu. Karena dia aslinya bisa dibaca begini, bisa dibaca linnabiyin, gitu kan? Ya, iya bisa. Tapi karena di situ ada mat, maka menjadi linnabiyina. Itu matamkin. Atau wawu yang didahului dengan dhammah, gitu. Dia menjadi matamkin. Bapak Ibu silakan dibuka surat An-Nur ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum
wa 'amilus sholihati la yastahlifannahum fil ardh kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Saya ingat ayat ini karena bulan ini negara kita dan kita semua nggih Bapak Ibu baru memperingati apa? Hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? 81. Yang kemarin sempat dibikin mural ya. Bukan viral tapi mural. Napa mural? Angka 8-nya digambari bapak-bapak pejabat perutnya besar. Angka 1-nya digambari kayak gambar rakyat, nah badannya kurus kering. Ya silakan urusan yang bikin mural gitu. Ya, saya cuma makan 81. Karena mestinya usia 81 kalau ukuran kita Bapak dan Ibu, ukuran kita manusia, mestinya kan gini. Kebayang misalnya saya kan punya anak 5. Ini kan baru usia 50 sedikit, 50 lebih sedikit. Ya. Kemarin Ustadz baru 17 tahun ya tadi. Ya lebih 34. Jadi berapa Bun? 17 tahun lebih 34. Berarti berapa? 51 Suen. Oke. Usia 81 nanti kira-kira kalau saya masih hidup gitu nggih. Kira-kira sudah punya cucu berapa? Sekarang aja hampir 4 cucunya, hampir. Karena menantu yang baru sudah telat. Telat terisi gitu. Iya. Kan kira-kira begini loh Bapak Ibu. Anak 5 itu sebulan ngirimnya 3 juta aja kakek. Berarti dapat berapa? Loh, kan nggak apa-apa berharap. Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh saja. Ansek. Jadi 81 tahun itu kan duduk manis menikmati hasil usaha selama ini kan. Nah, kalau kita korelasikan kepada bangsa kita yang 81 tahun itu sudah terjadi belum? Berarti ada yang perlu dievaluasi betul? Nah, ayo kita evaluasi bersama-sama, jangan paidol-paidolan gitu loh. Karena ketika saling maido itu masalahnya selesai nggak? Nggak selesai. Pejabat nyalakan rakyat nyalakan pejabat, sesama juga tahu. Kan sing nonton juga bingung gitu. Malah pikiran anak tukang kupas bawang. Bingung juga ya punya. Iya. Maka ayat ini Bapak Ibu memberikan gambaran kepada kita tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Ini di ayat ini Bapak Ibu coba Allah janji kepada siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. La yastahlifannahum fil ardh. Bapak Ibu jenengan pirsani kata la yastahlifanna itu kan aslinya yastahlifahum aslinya. Di sisi ini ditambah 2 huruf taukid, huruf lam dan huruf nun, menjadi la yastahlifannahum, sama dengan ayat la in syakartum la azidannakum. Oke, aslinya azidah ditambahi lam sama nun menjadi la azidanna. Maknanya apa? Ada 2 huruf taukid di situ, maksudnya akan tapi pasti. Kenapa Bunda? Akan tapi pasti. Pernah nggak bapak-bapak janji akan tapi pasti? Pernah Bun? Kalau janji seringnya ditepati apa diingkari Bun? Pasti. Aku takut kalau karena gimana Bun? Karena janji Allah sudah ada 2 huruf lam, 2 huruf taukid. Pertama lam, la dan nun. Okay. La yastahlifannah berarti pasti aku akan jadikan, bahasanya kan khalifah, penguasa di muka bumi. Syaratnya apa? Balik lagi, syaratnya apa?
beriman, beramal soleh. Iya kan? Nyambung dengan Al-A'raf ayat 96, walau amana ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kurang apa Indonesia juga Bapak Ibu? Kurang apa coba? Tangannya syukur enggak? Insya Allah. Tapi hari ini kita merasakan keberkahan enggak? Berarti kenapa tidak berkah? Syaratnya belum dipenuhi. Karena di ayat ini la yastakhlifannahum, pasti aku akan, gitu kata Rasulullah. Aku akan jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Sebagaimana istakhlafan ladina min qablihim, sebagaimana kaum sebelum mereka juga diberi kekuasaan. Wa la yumakkinanna lahum dinahum. Nah, ini. Dan Allah jadikan nanti din mereka makin tamkin, dinnya sempurna. Maksudnya apa? Hukum Allah tegak di atas muka bumi. Masih ingat kisah Umar bin Abdul Aziz? Tukang angon, karo tukang angon ngobrol Bapak dan Ibu. Tukang angon karo tukang angon. Ya kira-kira di kisah kuning itulah. Siapa ya khalifah adil yang memerintah saat ini? Kalau khalifah adil berarti ngatur negerinya pakai apa Bapak Ibu? Hukumnya Allah. Hukumnya Allah. Siapa sih khalifah adil yang memerintah saat ini? Kenapa kamu nanya kayak gitu? Iya, kalau khalifahnya adil, serigala nggak makan kambing. Musuhnya tukang angon waktu itu siapa Bu? Pak? Serigala. Jadi kayaknya serigala kalau pedus ke berdamai gitu. Berdamai Bu. Pak, saya nggak mudeng sampai kemudian guru kita Ustaz Darul Salam cerita. Jadi ternyata Umar bin Abdul Aziz itu mengambil perjanjian dengan serigala. Ya kayak dongeng. Dongeng gitu. Pokoknya selama aku berpuasa kok orang mangan wedhus, kira-kira gitu Bun. Kira-kira kayak gue. Iya, tapi kita lihat bagaimana cara Umar bin Abdul Aziz memimpin kan? Hanya 2 tahun. 2 tahun beliau memerintah, nggak lama. Gitu. Karena pemimpin adil itu ada yang suka dan juga ada yang iya. Manusia itu gitu, di satu sisi dia dicintai, di sisi lain dia benci. Wafatnya tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Wafatnya Umar bin Abdul Aziz diracun sama siapa? Aja seru-seru. Bibinya sendiri. Bibinya sendiri. Dan istrinya itu ketika jadi suami, jadi istrinya khalifah, itu langsung dipredeli perhiasannya Bun. Jangankan 74 kilo, sing nang tangan predeli. Bahasanya nyong lah ya, bahasanya nyong. Ki bahasanya kono ngresi gelem dadi bojoku, predeli ngono. Perhiasan serahna maring Baitul Mal. Ya zaman siki malah bojone kon nganggo emas 74 kilo. Ora ya? Ya iya Bun, Pak. Itu yang 74 kilo kalau istri yang di rumah tidak mau terima, kira-kira berani nyimpen enggak? Jadi minta tolong ya Bun, jangan salahkan kami. Laki-laki itu bisa berani bawa pulang barang haram kalau yang di rumah. Iya, ya ini beneran, benahi, ya kan? Tapi kalau enggak. Mau 74 kilo, mau 7 gram, itu barang enggak jelas. Kira-kira berani pulang enggak? Aman enggak rumah tangga kita? Aman. Iya, jadi tidak ada gerakan masuk neraka berjamaah gitu, Nah, Bapak Ibu rahimahullah, di sini disebutkan din itu menjadi sempurna, tegak, dan sebetulnya itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dialog Allah dengan malaikat ketika pertama kali Allah cerita bahwa akan menciptakan Nabi Adam, betul kan? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Apa yang membuat malaikat komplain Bapak Ibu? Dua hal. Makhluk yang nanti mau ciptakan itu ya Allah. Yang pertama apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Merusak bumi. Bumi sekarang rusak apa tidak? Sungainya di sini nih, sungai di sini tambang curug banget. Yang sungainya jebol, banyak hubungannya apa? Ya, dong kayu segede truk bisa kendang ini kepriwe jajan. Ya, satu. Yang kedua, yufsidu biha wa yasfiqud dima, menumpahkan darah. Jadi PR kita itu bagaimana agar bumi tidak rusak dan darah tidak tumpah. Caranya bagaimana? Hukum Allah. Hukum Allah itu akan membuat kalaupun ada darah yang tumpah pasti ada alasannya. Betul? Kalau ada darah yang tumpah pasti ada alasannya. Mungkin. Kemarin juga saya baru sana membahas kaidah fikih, misalnya ada penjahat lah, ada penjahat yang dia meresahkan masyarakat, kemudian dia kecelakaan dari ngat gitu, ditolong, hukumnya nolong gimana? Hukumnya nolong orang kayak gitu boleh? Wah, suka banyak yang mau urus lah. Suatu ketika kecelakaan, mati sekarang maut, hukum menolong orang kayak gitu gimana? Nanti tanya sama saudara salamnya. Ya. Kira-kira kalau dia hidup bahayanya dia orang. Jadi jurnal permati sisa mati lungi dibahas itu di para ulama, luar biasa. Ya, jadi Bapak dan Ibu, makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah di mana? Di ayat 55 surat An-Nur. Karena kalimat lanjutannya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti mereka itu apanya? Khaufihim, rasa takutnya dengan keamanan. Senang bukan? Enggak ada lagi rasa takut. Sama ketika Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Kenapa bukan la takhaf? Ada yang tahu enggak? Rasulullah ketika ngendiko kali Sayyidina Abu Bakar di dalam gua itu kan, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kenapa tidak berkata jangan takut? Pak Sayyidina Abu Bakar itu punya rasa takut enggak? Sama musuhnya, sama musyrikin Quraisy. Kalau suruh duel berani enggak? Iya, beliau itu enggak ada takutnya, tapi sedih lihat kondisi Rasul kayak gitu, orang dia diusir gitu, Maka Rasulullah mengatakan apa? La tahzan, jangan kamu sedih. Kemudian syarat akhirnya Bapak Ibu kemerdekaan di situ di surat An-Nur ayat 55 itu yang budunani la yusyriku nabi syai'a. Mereka beribadah kepadaku kata Allah dan tidak mensekutukan aku dengan apapun. Ini kan nyambung dengan Bapak Ibu tahu nggak sih surat yang khusus bahas tema kemerdekaan di Quran? Satu surat pendek. Surat An-Nasr Surat An-Nasr itu kan ada syarat dan jawab syarat. Syaratnya ada di ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Lagi saya sebut nama guru kita nih. Saudara salah membahas ayat ini kaitannya dengan kemerdekaan, menarik sekali. Karena nanti seolah-olah Allah mengatakan begini, aku akan kasih kalian pertama nasrullah, yang kedua al-fath, tapi syaratnya nanti ada di ayat ketiga. Syaratnya apa Bapak Ibu? Wasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Syaratnya itu. Jadi kita akan menjadi hamba yang merdeka manakala kita selalu melakukan apa? Wasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Hari ini menjadi PR besar.
Ketika kita bicara sabih, mensucikan Allah, apakah Allah di Indonesia? Nah, gitu bicara tentang bangsa sudah mendapatkan tempat yang semestinya disucikan zatnya, disucikan kehormatannya. Tuh, di sana Indonesia itu ada area bebas Tuhan. Kurang ajar nggak? Pernah dengar pun? Ada yang bilang anjing akbar. Indonesia negeri kita loh Bapak. Iya, itu bicara tasabih. Bihamdi rabbik. Nah, kalau bihamdi rabbik itu nampun buat kita semua Bapak Ibu. Ketika bangun tidur merasa panas, Bapak Ibu ngendikan apa? Sumuk teman. Angger adem teman. Padahal sederhana. Kalau Bapak Ibu dingin merasa dingin, panas merasa panas, itu tandanya sehat itu nikmat. Mestinya sumuk teman, adem teman apa alhamdulillah gitu loh. Sekarang tolong jawab dengan jujur, pengen dikane sumuk teman, adem teman apa alhamdulillah? Garak sejarah komunitas pengajian kayak gue. Berarti bihamdi rabbiknya sudah terpenuhi belum? PR buat kita, jangan saling menyalahkan. Karena menyalahkan itu kerjaannya iblis. Iblis itu kan ketika diusir dari surga, qala fakhruj minha fa innaka minas sagirin, dia qala fa bima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan saya gitu. Nyalahan aku, kurang ajar kok. Sing sesat siapa? Iblis. Nyalahan siapa? Jadi urusan memuji Allah saja gitu. Urusan memuji Allah ketika kita muhasabah pada diri kita, sebagian kita juga ternyata masih banyak mengeluhnya gitu, banyak mengeluhnya. Walaupun kalau kita mau berhujjah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Jadi kalau ada manusia berkeluh kesah berarti dia normal manusia gitu. Bedanya pakai kepek gitu ya. Mau mengeluh jangan-jangan dia manusia gitu. Karena normalnya manusia itu mengeluh. Cuma Bapak Ibu, kalau kita sudah biasa ngaji, nanti usahakan kita naik level gitu. Jangan mudah curhat di medsos. Boleh mengeluh. Mengeluhnya sepertiga malam yang terakhir, atau 2/3 malam gitu, sampaikan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan kita dengan Allah itu ada rasanya. Ustaz Adi Hidayat itu mengilustrasikan begini. Ini zaman Masjid Usman bin Affan ada yang dekat dengan Pak Kapolres kan? Pak Kapolres, ada nggak? Taruhlah ada lah ya, taruhlah ada. Saya kemarin itu ngisi kajian Ustadzah, jadi kebayang Ustadzahnya itu masih muda gitu, jadi temannya anaknya Pak Kapolres, misalnya biasa belajar bersama di rumah sama Pak Kapolres gitu, kenal baik, biasa. Oh gimana mbak kabarnya? Kenal baik. Satu ketika si mbak ini pakai sepeda motor, nggak pakai helm, kena dekat. Sepeda motornya tidak ada spionnya, belum bayar pajak pisan, ada rahasia. Kira-kira tenang nggak dia ngadepi Pak Polisi ya? Ustaz tadi didatkan ilustrasi kayak gitu. Saya cuma nama beliau ini. Iya. Jadi kita merasakan relasi yang dekat itu kapan? Kedekatan hubungan kita dengan Allah itu kapan Bapak Ibu? Sama. Rahasia itu masalah enggak? Iya, jangan dengungan teman-teman saya yang Ustaz spill dong jadwal rahasia di mana gitu. Kira-kira kenapa? Ustaz Aroni kira-kira kalau Ustaz Aroni nanyain
rahasia gimana jadwalnya? Kenapa coba kira-kira? Ada beberapa kemungkinan SIM-nya habis, kendaraan tidak lengkap, ornamennya betul, iya lampu rem mati, spion apa gitu ya, atau belum bayar pajak, sehingga Pak Polisi yang rahasia itu kalau diibaratkan jatuh cinta pada pandangan pertama, gitu. Karena spionnya, plat nomornya belum ganti, gitu kan? Iya. Nah pada posisi seperti itu, tenang nggak ketika kita punya koneksi dengan Pak Kapolres? Tenang nggak? Ah, santai lah ya, santai gitu, Bapak Ibu gitu. Kapolres, tolong ini rahasia. Ini kenapa? Nah ini pas kebetulan nggak pakai helm, nggak ada surat, spion juga nggak dipasang. Ya, yang bertugas siapa? Kan ada, mana ya? Junedi gitu. Satu Junedi, kasihkan. Bayangannya Bapak Ibu, kalau jadi orang yang bawa kendaraan, bayangannya diapain? Dilepas apa ditilang? Dilepas apa ditilang? Ternyata Pak Kapolresnya kan kok begini sama Bapak yang bertugas, minta tolong itu, tolong didisiplinkan kayak gitu. Tidak sesuai dengan arah. Iya, mestinya kan begitu, gitu. Bukan, lepas saja itu bukan. Tapi kan harusnya, iya. Saya dulu ketika ada beberapa perilaku begitu, saya tidak mau tahu. Pokoknya kalian tidak boleh kena urusan lalu lintas. Kalian harus pakai helm ketika naik sepeda motor, harus lengkap. Jadi naik razia, mbok mau Polres maju kabeh tenang. Kenapa? Lengkap. Nah Bapak Ibu, ketika kita punya masalah segede apapun, ketika relasi kita dengan Allah kuat, tenang nggak? Iya. Karena sebetulnya kan tidak ada masalah yang besar. Kenapa jadi besar? Karena kita menganggap Allah. Iya, nyatanya nopo. Allahu Akbar, langsung mandek memenuhi panggilan adzan, apa meneruskan aktivitas? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, langsung belakang. Samina wa ta'na, sakset apa kelanet-kelanet? Makna visual gitu ya. Makna visual itu PR kita ke. Nah, yang terakhir wastaghfirkan fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Ini juga masalah Bapak Ibu. Ya, sebagian ada orang yang jelas-jelas salah. Jelas-jelas salah, ketangkep basah, ngaku salah beneran. Gak ada videonya kok. Nggih? Iya. Gak ada videonya. Nah, itu masalah PR juga buat kita gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita menjadi warga yang ketika dapat pertolongan Allah, dapat kemenangan, kita penuhi syaratnya di ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Sampai kita teruskan di kesempatan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kami kembalikan kepada habis majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.